saya Ahmad Taufik Ramadan. Saya bertugas sebagai moderator yang akan menyampaikan beberapa sesi penyajian di video ini dari awal sampai akhir. Baik, untuk menyingkat waktu, untuk yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan sekaligus penutup. Mari kita buka presentasi pada kali ini dengan harapan semoga apa yang kami presentasikan dapat manfaat kepada semuanya. Untuk sesi selanjutnya yaitu pembahasan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh teman kita Fatur Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan video kali ini. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum lingkungan hidup. Tentunya bagi kita mahasiswa sudah tidak asing dengan hukum lingkungan hidup, karena kita sudah mendengar apa itu lingkungan hidup dari masih sekolah tingkat sederajat ataupun tingkat SLTP, SLTA. Untuk lingkungan hidup ini merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keadaan lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan orang lain dan diri kita sendiri. Apabila lingkungan yang tercemar dan rusak akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang harus ditumbuhkan sejak usia dini. Salah satunya seperti menumbuhkan kesadaran ini seperti membuang sampah kepada tempatnya, menanam pepohonan, dan yang lain sebagainya. Lingkungan bisa dikatakan baik apabila yang ada di lingkungan itu bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Lingkungan yang tidak bisa dikatakan baik apabila yang menjaganya sudah menghancurkan lingkungan itu tersebut. Untuk menjaga hal yang seperti ini, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan melalui apa yang harus kita beri kepada lingkungan. Di dalam lingkungan itu kita memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Apa kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan itu? Mungkin saya akan berikan beberapa contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan harus dijaga dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Tentu sudah banyak kita alami, apalagi di musim penghujan seperti bulan-bulan sekarang ini. Banyak masalah banjir akibat pembuangan sampah yang tidak teratur. Itu akan merusak kepada lingkungan kita. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Pohon memberi banyak keuntungan bagi manusia. Pohon dapat menyediakan udara bersih, segar, dan juga banyak lagi manfaat dari pohon itu. Dapat meneduhkan. Pohon juga melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Untuk yang kedua yaitu terhindar dari bencana alam. Apa itu bencana alam? Seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Banyak sudah kita alami atau kita lihat di media sosial
sebuah daerah terjadi banjir akibatnya karena tidak teraturnya pembuangan sampah terhadap tempat yang sudah disediakan oleh negara. Maka akan rugi tersendirinya kita bila tidak membuang sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga yaitu memperindah lingkungan. Memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan menghias taman atau menanami bunga-bunga di pinggir rumah dengan tanaman yang menyejukkan dan indah dilihat untuk semua orang, seperti bunga. Lingkungan yang indah dan asli sangat baik bagi kesehatan tubuh. Setelah kita memenuhi segala kewajiban itu, makanya kalau kita sudah memenuhi segala kewajiban, maka akan ada hak yang akan dimiliki oleh kita. Seperti saya contohkan, orang belajar, seperti orang mau belajar, kewajiban kita belajar, maka haknya kita mendapatkan ilmu. Begitu. Sama juga dengan lingkungan. Ada timbal baliknya antara bila kita sudah mengerjakan kewajiban, maka kita akan mendapat hak begitu. Kita telah melakukan kewajiban seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pepohonan, memperindah halaman ataupun jalan-jalan untuk ditanami pohon, maka kita akan mendapatkan hak. Apa saja haknya? Oke. Untuk lanjut kepada hak-hak ini, ada beberapa hak yang akan kita peroleh dari menjaga lingkungan. Oke. Masuk kepada slide yang pertama tentang pengertian tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Perspektif ketatanegaraan bahwa kekuasaan negara adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan hak. Melihat tanggung jawab di sini bukan hanya tanggung jawab negara saja, akan tetapi tanggung jawab perseorangan di dalam segala lingkungan. Berdasarkan pada perkembangan teori negara demokrasi, dua hal tersebut merupakan suatu unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan negara, perspektif lingkungan hidup, dan sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan hak tanggung jawab negara yang sinergi dengan aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak masyarakat. Akan tetapi di sini saya ambil contoh yang lebih mudah. Hak tanggung jawab kepribadian, saya tidak akan masuk kepada hak dan tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Untuk lebih mudah untuk mencari suatu contoh, saya akan masukkan kepada tanggung jawab pribadi dan kewajiban pribadi. Yang kedua, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kaidah dasar melandasi adanya pembangunan khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, silakan dapat dibaca sendiri di dalam slide yang telah dipaparkan ini. Yang kedua, hak untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki eksistensi ganda dalam arti keberadaannya dapat dilihat beberapa aspek. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pembahasan yang terakhir, dimensi tanggung jawab sosial korporasi.
dalam konteks pengelolaan lingkungan atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan hidup, tanggung jawab yang melekat di dalamnya tidak hanya dimiliki oleh negara, melainkan hal itu berkaitan dengan perusahaan dan korporasi yang lainnya, yang terutama ini bagi pribadi tersendiri. Mungkin cukup dari kami. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang telah kita bahas dapat mendapat manfaat.